Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Ilham dari Prodi SIG angkatan 2023 dengan NIM 53 23522351 SV 23669. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana tampilannya atau bagaimana hasilnya, tapi karena tidak dapat berfungsi dengan baik dan WebGIS saya hancur lebur, error dan tidak bisa dipanggil. Saya mencari hal-hal yang menurut saya tidak relevan dengan hal ini karena ini ternyata bukan dari data saya, bukan salah dari WebGIS saya, bukan salah dari bukan salah dari codingan saya, tapi sepertinya laptop saya itu tidak memungkinkan untuk adanya running GeoServer lagi dan saya coba terlebih dahulu ternyata tidak bisa. Sudah kelihatan di sini ini GeoServer saya, sudah ada workspace-nya juga dan juga layer preview, tapi bila saya per layer, nah dia tidak akan melakukan malfunction. Saya sudah coba berkali-kali sampai 5 kali itu tidak bisa dilihat dan mungkin ada bug atau mungkin ada kesalahan malfunction error yang tidak disengaja oleh saya dan itu menjadi hal yang buruk. Ini adalah latihan GeoServer yang berupa menggunakan JavaScript. Ini memungkinkan untuk para pengguna untuk memperlihatkan bagaimana cara pekerja JavaScript sendiri menggunakan WebGIS. Saya sudah melakukannya WebGIS tapi tidak terpanggil. Yang akhirnya kepanggilnya malah ke sini mungkin karena di bagian hanya di bagian kontrolnya saja. Kemudian ada beberapa indeks HTML yang harus ditambahkan, yaitu ada beberapa localhost. Ini berdasarkan GeoServer kita. Nah, GeoServer kita itu ada di bagian ini, tapi ini karena tidak bisa jadinya malfunction lagi. Walaupun ini sudah diganti menggunakan punya saya tetap malfunction. Workspace-nya juga sama, kita ada menggunakan workspace-nya di sebelah sini sebentar. Nah, di sebelah sini ini website workspace punya saya. Ini sudah disampaikan dengan bapaknya bahwasanya workspace ini akan berjalan apabila pemanggilannya berjalan di bawah dari elemen-elemen yang harus kita tambahkan. Jadi sebisa mungkin tambahan layer untuk GeoServer di bagian workspace ini ada di bagian bawah karena di bagian sendiri karena itu menjadi fondasi. Jadi pemanggilan utama adalah pemanggilan yang uh, tentunya ada di layer yang sudah ditambahkan. Jadi untuk ininya bisa di bawahnya saja. Kemudian sama untuk localhost-nya juga kita menggunakan image yang harus ditambahkan, harus kita dipanggil menggunakan beberapa untuk menjadi legenda dan juga menjadi hal atau bisa ditampilkan kepada pengguna. Hal ini akan bertujuan lebih memudahkan pengguna untuk memperlihatkannya berdasarkan data-data dari database kita. Beberapa database ini juga bisa memungkinkan bahwasanya kita juga mengotak-atik data sendiri menggunakan open source yang ada di GeoServer dan memungkinkan untuk kita sebagai developer untuk memungkinkan penambahan atau re-maintaining beberapa data yang akan ditambahkan oleh pengguna. Dan catatan bahwa maintaining itu akan memakan banyak waktu karena GeoServer sendiri merupakan aplikasi open source yang dimana plugin-plugin bisa ditambahkan sama halnya di aplikasi open source yang lain seperti QGIS. Di plugin ini juga bisa menghasilkan malfunction seperti bug dan juga ada fatal error berupa for close. Itu akan sangat-sangat menghambat para developer untuk menambahkan data-data. Tapi itu menjadi hal yang lumrah karena ini adalah aplikasi untuk open source. Jadi aplikasi yang bisa digunakan oleh semua orang, bisa di mana saja dan bisa berupa apa saja. Jadi kita lanjut. Sama ini adalah untuk bagian beberapa hal untuk penambahan musim-musim pada peta. Ya saya maksudnya tidak ada error. Di bagian GeoServer juga saya tidak ada error. Untuk beberapa hal yang mungkin saya bisa jelaskan, saya akan jelaskan sebisa saya. Ini adalah callback di bagian GeoJSON-nya. Ini sudah terbiasa untuk di bagian Leaflet.js-nya juga. GeoServer sudah tersedia. Tinggal kita manggilnya dari bagian GeoServer. Kemudian ada info legenda, ada di bagian bawah kiri. Kemudian ada beberapa hal yang bisa ditambahkan seperti ngezoom atau melakukan beberapa hal untuk melakukan bounding atau juga menggunakan final layer. Nah, WMS ini merupakan beberapa hal yang juga disebut dengan oversource karena itu adalah layer yang harus bisa tampilkan, kita panggil dan bahkan kita tambahkan berkali-kali lipat. Jadinya bisa di stack. Jadi layer WMS ini bisa di stack dan juga ditambahkan untuk lebih dari 2 atau 3 layer yang ditambahkan. Kemudian ada GeoServer ini ada legenda-legenda yang kita tampilkan dari hal yang sudah kayak kita tambahkan. Jadi semisal di bagian saya itu data-data tasik itu berupa kecamatan, berupa pondasi dan juga administrasi. Pondasi yang saya maksud ini pasti sudah ada halnya dari bagian data polygon, save file dari pada polyline juga data titik, tapi tidak terpanggil jadi ya sudah. Kemudian
mungkin dari beberapa asisten sudah tahu bahwa bug saya itu bukan berapa dari bug dari aplikasi yang merupakan itu, tapi dari browser saya. Saya sudah melakukan transaksi bukti, sorry. Eh, Buktinya, nah seperti ini. Bukti ini merupakan menurut saya termasuk cukup valid karena mengingat bahwa Microsoft saya sendiri itu Microsoft yang legal dan Microsoft yang selalu update, dari mana Asus itu produk dari saya atau Asus ini selalu memberikan kepada customer-nya itu yang original dari browsernya. Dari mungkin saja browser saya tidak up to date atau masih terbilang masih terlalu baru, jadinya tidak relevan atau tidak sambung dengan kode yang ada di ini. Kemungkinan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa di load, seperti halnya di sini valid loads resource-nya itu tidak bisa terpanggil begitu. Kemudian ada beberapa hal yang menurut saya bisa memungkinkan untuk bahwasanya aplikasi seperti fatal error ini bisa dimungkinkan untuk bisa ditangani, ya kan, tetapi mungkin bukan ke arah kode-kodenya, tapi ke arah bagaimana browser itu bisa berjalan. Mungkin ini merupakan salah satu ke kejelasan saya bahwa saya tidak bisa melakukan atau mengatasi beberapa hal yang menurut saya tidak memungkinkan. Tapi teman-teman saya juga menurutnya ini bukan salah satu hal yang bisa dilaksanakan atau bisa diatasi oleh para praktikan gitu. Bahkan saya sudah bertanya-tanya kepada beberapa hal, kepada beberapa orang yang sudah andai di bagian web GIS dan juga web developer seperti ini. Mereka menekankan bahwasanya memang tidak bisa untuk dilakukannya beberapa terobosan besar, seperti harus mengganti atau harus menggunakan menggunakan device yang lain. Menurut saya itu merupakan repot, karena kerepotan saya sendiri, saya harus meminjam kepada orang lain dan itu merepotkan orang lain juga, menyita waktu dan juga membuat orang lain tidak nyaman begitu. Kemudian kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah punya teman saya. Ini sama seperti PGW Pacaran 6, di mana dulu itu kita memanggil bagian Panajam Pasar Utara, sekarang kita memanggil kota-kota kita yang bisa berdasarkan RSAP kita yang tambahkan. Sudah saya tambahkan tadi di bagian plugin, sudah ada bagian plus, minus, dan home, ada juga legenda-legenda yang sudah ditambahkan. Kemudian ada sumber data juga info. Nah, sumber data ini sudah ada di acara 6 juga, kita tinggal menambahkannya. Kita tinggal melakukan penyaringan data-data yang perlu kita sampaikan. Menurut saya sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat magang kakak-kakak. Stero.